Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di pertemuan ketiga, yaitu masa muda dan peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pembentukan kepribadian dan modal sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah dibentuk karakternya pada saat usia 2 sampai 5 tahun di kehidupan yang pedesaan gitu ya, di mana lingkungannya sangat sehat, kemudian bahasanya murni, orang-orangnya penuh dengan kasih sayang gitu ya, sangat bersahaja, yaitu di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad bin Bakar di suku Hawazin antara Mekah dan Taif itu Rasulullah tinggal selama 5 tahun. Kemudian Rasulullah dibentuk kepribadiannya menjadi pribadi yang berkarakter pemimpin gitu. Kemudian salah satunya adalah karakter pemimpin itu, dan menurut Rasulullah sendiri dalam hadisnya bahwa tidaklah diutus Nabi dan Rasul itu kecuali dia menggembala domba. Kemudian salah satunya adalah Rasulullah pun demikian. Rasulullah menggembala domba itu, belajar mulai menggembala domba itu sejak usia 5 tahun. Tadi sudah dibahas ya, dan ini mungkin menjadi salah satu kurikulum pendidikan kita ketika kita memiliki anak lelaki gitu ya, maka kita harus mendorong dia untuk memang suka dengan binatang-binatang ternak gitu ya. Itu ya yang kalau kita memang bingung hari ini gitu ya, kita hadirkan pendidikan ini. Kalau kita memang mau mendidik anak kita menjadi pemimpin dan berkarakter, maka dia memang harus dididik sebagai anak yang ada di kandang kambing gitu. Pendidikan karakter itu berarti bukan di gedung mewah kemudian belajar tentang bagaimana menjadi public speaker gitu, tapi diawali dari kecilnya seperti Rasulullah itu menggembala kambing di Bani Sa'ad. Kemudian berakhir pada pembelahan dada Nabi, yang kemudian kan kemarin di pertemuan kedua dibahas bahwa ibu susunya itu Halimatus Sa'diyah takut gitu ya, karena memang dilaporkan Rasulullah itu sedang menggembala kambing, kemudian dibelah dadanya, dan Rasulullah dipulangkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kegiatan menggembala domba ini dilanjutkan ketika di Mekah, karena memang modal awalnya Rasulullah bisanya menggembala kambing, kemudian Rasulullah kan tinggal dengan kakeknya, kemudian baru beberapa tahun gitu ya, tahun 2 tahun meninggal kakeknya, kemudian dilimpahkan kewenangan sebagai ayah itu ke Abu Thalib, yang sebetulnya secara ekonomi paling bawah gitu di antara paman-paman yang lain. Jadi memang Rasulullah ini orang yang sangat dididik, sangat bersahaja ya, jadi nggak mau ngerepotin gitu ya. Jadi Rasulullah ini dari usia remaja sudah punya kemandirian secara ekonomi. Itu beberapa kirot karena dibayar dibayar oleh orang Mekah ketika menggembala kambing itu beberapa kirot. Maksudnya beberapa kirot itu kalau diuangkan dengan hari ini gitu ya, sekitar ratusan ribu gitu, jadi sekitar 600 ribuan kalau diuangkan. Jadi dalam 1 bulan Rasulullah mendapatkan penghasilan ya, itu untuk membantu pamannya menghidupi mereka sekeluarga gitu ya. Dan ini memang menjadi catatan penting bahwa ketika anak sudah mau masuki usia baligh, maka dia harus diberikan tanggung jawab. Laki itu memiliki beban nafkah gitu ya. Kegiatan menggembala domba ini dilakukan secara profesional. Jadi apa hikmahnya? Apa hikmah di balik ini? Yaitu menggembala domba itu menjadi suatu latihan persiapan mengemban tugas dan tanggung jawab kenabian. Semua nabi pernah menggembala domba sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Menggembala domba ini juga membentuk kepribadian tangguh dan mumpuni sebagai pemimpin sukses. Nah, ini adalah salah satu hikmah tadi yang sudah kita bisa ambil pelajarannya, karena memang ternyata begitu kita tanya pada orang-orang yang sudah menggembala domba, maka dia akan menimbulkan
kelembutan gitu ya menghadapi binatang itu gitu ya. Itu yang membuat kita menjadi lembut juga untuk apa namanya orang-orang yang kita pimpin gitu ya. Itu yang menjadi hikmah. Domba juga adalah ternak yang lemah gitu ya. Dia nggak kuat, kemudian juga susah diatur. Domba itu susah diatur. Jadi kalau misalnya dia pergi ke sana, pergi ke sini, kalau kita nggak tahu triknya, maka kan sulit itu menggembala itu. Tapi untuk orang-orang yang sudah terbiasa menggembala domba, dia akan tahu trik-triknya. Selayaknya umat juga domba itu harus mampu untuk bagaimana cara menangani domba tersebut. Kemudian menggembala domba di tengah lingkungan Mekah itu kan gersang, jadi dalam jumlah yang banyak. Kalau pernah ke Mekah ya, ke Mekah itu sepanjang jalan dari Mekah Madinah tuh bebatuan gitu isinya itu. Sampai kadang kita bingung ini sebenarnya gembalanya di mana gitu ya. Kalau saya pernah lewat ini gembalanya di mana? Ternyata ada di antara lembah-lembah gitu. Ada rumput-rumput yang nggak banyak ya sedikit. Makanya itulah keterampilannya luar biasa gitu ya. Harus membawa kambing itu dan kalau menggembala nggak sama seperti Indonesia. Menggembala itu kan tinggal dikepar, pulangin gitu. Enggak, karena memang nggak ada rumputnya dan harus dijaga. Berarti harus bermalam. Jadi menggembala itu sampai nginep di daerah-daerah tertentu supaya dia karena kalau dijangkau dengan seharian agak susah gitu. Apa namanya langsung sekali pulang dapat rumput tuh nggak mungkin gitu ya. Mungkin itu ya yang ini menuntut kesabaran tingkat tinggi, kemudian ada kasih sayang, perhatian, ketelitian, dan itulah yang Allah latihkan kepada Rasulnya ini gitu ya. Dan kalau kita juga pun mau melatih, mendidik anak-anak kita, ya begini gitu caranya. Kemudian juga keberanian, kemandirian, kedisiplinan, amanah dan tanggung jawab. Nah itu di awal-awal kehidupan Rasulullah, Rasulullah tuh dididik seperti itu gitu ya. Kemudian apa yang didapatkan setelah menggembala domba ini? Al-hafil ghanam. Hafil ghanam berarti apa ya? Ketenangan gitu ya. Sakinati itu kan ketenangan. Sakinah itu kan tenang gitu ya bahwa ketika kalau kita gerusah-gerusuh gitu ya, domba tuh lari itu dia nggak mau. Semua binatang tuh kalau kita deketin gitu ya kayak kuda juga sama ya kuda tuh. Kalau kitanya panik dia tuh ikut panik juga gitu. Nah itulah kita pun dengan bukan ini ya bukan anak tuh bukan domba sih tapi saya juga sudah bisa merasakan ketika anak sakit atau anak itu rewel kalau kita panik ditambah nangis tambah panik tambah sakit tambah demam jadi memang ketenangan inilah yang sesuatu yang mahal yang harus dilatih gitu ya penyerahan diri kepada Allah tuh memang menurunkan ketenangan gitu. Kemudian setelah Rasulullah tuh kalau bahasanya tuh bisa mengendalikan domba gitu ya. Kemudian Allah ganti profesinya menjadi dagang. Jadi karena Rasulullah punya punya uh, ini lain gitu ya, mata pencarian lain yaitu ikut pamannya karena kabilah dari Quraisy yang juga keterampilannya itu berdagang gitu ya pergi ke mana gitu ya keturunan Rasulullah ini dan kemudian Rasulullah itu pun ikut dengan paman-pamannya dan kafilah ini maksudnya kalau berdagang tuh nggak sendirian tapi berombongan kadang-kadang mereka juga apa ya biaya operasionalnya itu tuh dibagi berbarengan gitu. Kalau itu kita mau berangkat ke sini gitu. Kemudian kalau bahasa kita tuh ada biaya operasional dihitung dan itu satu kabilah dibagi. Nah ini juga membentuk karena kalau kita Rasulullah tuh mengatakan bahwa jangan terperdaya dengan karakter orang sebelum kamu ikut dengan dia dengan bentuk safar. Dalam perjalanan itulah yang memperlihatkan karakter asli seseorang. Apakah dia pelit gitu ya, apakah dia nyebelin itu kan kelihatannya waktu pas safar. Dan inilah sedangkan perjalanan dagang inilah perjalanan safar yang lama gitu. Berjalan berdagang ke luar negeri itu berbulan-bulan gitu ya. Dan itulah maka Rasulullah ini dikenalkan dagang oleh Allah ya melalui paman-pamannya ini pada usia sekitar 12 tahun. Jadi tadi kan 10 sampai 12 tahun tuh Rasulullah tuh cari itunya ya pendapatan tuh lewat
lewat menggembala domba. Kemudian setelah itu Rasulullah tuh naikkan tingkatannya berdagang, ngikutin pamannya, yuk diajak gitu ke luar negeri gitu kan untuk dagang. Siapa yang ngajak? Pamannya Abu Thalib itu membawa keponakannya ini ke pasar-pasar, pertamanya di lokal dulu di Jazirah Arab, hingga kemudian dibawa ke Busro, sampai ada seorang Yahudi yang mengatakan bahwa kepada Abu Thalib, ini siapa katanya kan, ditanyakan pernah ini. Ada riwayat yang mengatakan begini, oh ini adalah anakku, bukan, ini bukan anakmu. Bawa pulang, nanti kalau ketemu orang yang tahu ciri-cirinya maka dia bisa dibunuh karena dia adalah nabi gitu kan. Ini ada, kenapa bisa begitu? Karena memang orang-orang Yahudi gitu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu ada nubuah yang ada di dalam Alkitab mengatakan bahwa ciri-ciri kenabian tuh begini-begini yang ada di Rasulullah gitu. Sebetulnya mereka tuh sebenarnya tidak menolak kebenaran, tapi mereka hanya menolak kenapa nabi itu tidak diturunkan dari kaum mereka gitu. Dan inilah salah satu yang menjadi alasan nabi itu tidak lagi diajak oleh pamannya ketika kecil itu pulang ke dari perjalanan ke luar negeri itu. Kemudian karena perdagangan ini membuat Rasulullah ini matang secara psikologi ya, psikologi komunikasi dan sebagainya, bertumbuh gitu ya. Kemudian Rasulullah juga menggeluti perdagangan ini, membawa dagangan ke paman-pamannya gitu. Sampai semua orang pun tahu loh kemampuan dagang Rasulullah itu, sampai terdengar ke Bunda Khadijah gitu. Bunda Khadijah itu adalah salah satu saudagar yang bahasanya apa ya, top top 10-nya yang ada di Mekah, yang kekayaannya itu sangat banyak gitu ya. Perdagangannya itu juga sangat terkenal bagus gitu ya. Dan itu Rasulullah tuh terkenal Al-Amin, karena kalau ketika berangkat dagang beramai-ramai, orang tuh tahu kualitas kualitas cara berdagangnya Rasulullah. Nah, Rasulullah ini kan sebagai karyawan, dengan pamannya pun sebagai karyawan. Dia bukan pemilik modal, beliau bukan bukan yang pemegang uang gitu ya. Kemudian tapi Rasulullah tuh cuma muterin gitu. Tetapi digaji. Nah, dengan gajinya itu sebetulnya kalau orang-orang yang berpandangannya rugi gitu Rasulullah tuh, karena misalnya gini, nih contoh ya, yang di kalau nggak salah saya dapatkan ini dari mengikuti kajiannya Ustadz Asep atau Ustadz Budi ya, bahwa Rasulullah tuh misalnya berangkat bawa dagangan dari Pringsewu ke tujuannya Palembang gitu ya. Tujuan akhirnya tuh di Palembang. Dari Pringsewu ini punya komoditas paling bagusnya di Pringsewu ini misalnya komoditas coklat gitu ya. Coklat dibawa, di mana coklat ini paling laku di Bandar Lampung karena mau dibikinin coklat Silver Queen misalnya. Dijual lah dengan yang paling mahalnya itu di harganya di Bandar Lampung. Kemudian Rasulullah membawa coklat ini analogi ya, dibawa ke Bandar Lampung dengan coklat terbaik itu di harga terbaik. Setelah itu dapatlah keuntungan modal dari coklat. Keuntungan yang dibeli dari Pringsewu di diambilkan lagi barang terbaik yang ada di Bandar Lampung. Misalnya Bandar Lampung itu yang paling terbaiknya adalah tapis misalnya. Di bahan tapis ini gitu ya, dibeli dengan modal yang tadi, keuntungannya dikumpulkan gitu. Dan kemudian diuntungkan, kemudian kemampuan dagang itu dimaksimalkan di Bandar Lampung, dibelikan bahan yang kalau dibawa ke Waikanan, ini adalah harga terbaik di Waikanan, dijual dengan harga terbaik di Waikanan. Kemudian Waikanan punya komoditas lagi yang akan laku keras di Palembang. Apakah dia karet misalnya dari uang si tapis tadi, maka itu keuntungan dengan kemampuan dagang yang luar biasa itu, kalau Rasulullah membawa dagangan, untungnya berkali lipat dibanding orang lain gitu, karena kemampuan analitik, komunikasi, kemudian ketepatan gitu ya. Rasulullah tepat menjual apa di mana gitu. Dan itu yang terkenal di orang-orang gitu, yang sehingga orang tuh kalau pengen banget punya anak buah seperti Rasulullah gitu. Salah satunya juga seperti Bunda Khadijah gitu. Jadi tetapi akhlaknya Rasulullah ini nggak mau keluar dari paman-pamannya, karena memang paman-pamannya yang membesarkan dia, maka beliau membawa dagangan paman-pamannya, dan sampai di titik paman-pamannya ini nanya gitu, emang kamu nggak mau punya dagangan sendiri gitu kan, kemudian mau menikah, nggak lah kata Rasulullah kan, karena memang
Rasulullah tuh nggak pernah berpikir bahwa rugi loh aku sebetulnya, enggak, tapi Rasulullah tuh benar-benar luar biasa akhlaknya, sehingga ini yang diceritakan oleh pamannya, sampai pamannya sendiri yang menyuruh berhenti untuk mengikuti paman-pamannya, karena sebenarnya paman-pamannya yang untung kan gitu. Pada fase ini aktivitas ini sebatas membantu bisnis keluarga hingga usia Rasulullah tuh 25 tahun. Jadi kita membahas tentang apa hikmah berdagang untuk Rasulullah, yaitu aktivitas dagang suku Quraisy itu adalah lokal dan internasional. Tadi sudah dijelaskan bahwa Quraisy itu distributor barang, bukan produksi barang, tapi cuma distribusi gitu. Jadi kan tadi kan bawa ini ke sana, kemudian dari sana bawa ke sini gitu kan. Barang-barang dari timur itu dari India, dari Cina, kemudian dan dari barat itu Eropa dan Afrika melalui Yaman dan Syam gitu ya. Jadi komoditas orang dibawa gitu, eksportir importir ini. Kemudian jalur dagang yang sangat panjang, jarak antar pasar yang begitu jauh dan melewati berbagai etnik dan suku bangsa sangat membantu memperkaya wawasan. Jadi Rasulullah tuh wawasan menjadi luas karena berdagang. Pengembangan keahlian komunikasi, mungkin yang udah pernah nyobain dagang tuh ya, menjadi sales tuh tahu gitu. Cara dagang itu kan kalau kita nggak bisa menarik perhatian ya dagangan kita nggak laku kan. Dan membangun jaringan yang luas. Jadi kalau memang dagang tuh juga konektivitas gitu. Bahwa kita punya konek kemana-mana gitu, maka kita menjadi sukses berdagangnya. Perdagangan juga menumbuhkan amanah, kesabaran, ketahanan fisik dan mental, keuletan, disiplin, ketelitian, keahlian profesional dan kemandirian secara ekonomi. Nah inilah yang Rasulullah tuh terdidik menjadi orang yang seperti tadi kita bisa membayangkan ya perdagangannya itu bagaimana. Kalau kita mau jadi eksportir importir hari ini kan banyak seminar-seminar yang harus dilalui gitu kan. Menjadi pedagang itu luar biasa ya. Saya sudah pernah merasakan juga itu berdagang ya. Harus ngambil barang ke Tanah Abang. Kemudian kalau misalnya itu nggak sesuai dengan selera pasar ya nggak laku. Makanya kan rugi gitu. Nah, jadi untuk orang-orang tertentu ini menyenangkan gitu ya. Begitupun Rasulullah. Rasulullah itu menikmati perdagangan ini gitu sampai di titik Allah juga apa namanya mengabarkan ya, Rasulullah tuh mengatakan dalam hadis bahwa innallaha ta'ala yuhibbul abdal mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang yang beriman yang memiliki profesi. Nah, jadi Rasul itu dan semua nabi itu punya profesi. Rasulullah profesinya berdagang. Jadi mungkin kita sebagai ahlul Quran yang menyebarkan Quran, yang dakwah dalam bidang pendidikan, kalau mau mengikuti jejak Rasulullah sebetul-betulnya, jangan mengharapkan ketika kita mengajarkan Quran kemudian kita dibayar. Karena Rasulullah tuh nggak begitu. Rasulullah tuh mengajarkan Quran tuh tanpa minta imbalan. Rasulullah tuh punya penghasilan selain dari menyebarkan Quran, yaitu berdagang. Kemudian eh, ketika kita profesional di dalam satu bidang gitu, karena memang hari ini ya profesi sebagai guru Al-Quran itu terdikotomi gitu bahwa mendidik akhirat ya akhirat aja, kemudian dunia aja. Ini memang pandangan sekuler yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama bahwa kita ini terpisahkan gitu antara dunia dan akhirat gitu ya, sehingga seolah-olah gitu ya tidak menjadi satu kesatuan katanya. Padahal tidak seperti itulah Rasulullah dididik oleh Allah gitu bahwa ketika kita melakukan segala satunya profesional, nggak korupsi, nggak bohongan, itu adalah salah satu dakwah gitu. Dakwah bil haq tuh seperti itu gitu. Jangan sampailah kita tergoda gitu dengan hal-hal yang sepertinya itu sepele tapi berdampaknya besar. Kemudian apa nih? Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadih. Sesungguhnya di Nabi Allah, Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil keterampilannya sendiri. Itu angkat besi. Padahal apa apa sih namanya itu pandai besi. Padahal Nabi Daud tuh raja.
raja Nabi Daud tuh, tapi nggak mau ngambil istilahnya, ya kalau untuk hari ini jauh ya, tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana orang-orang sukses terdahulu, bagaimana orang itu diberkahi hidupnya oleh Allah ketika memang betul-betul murni atau bersahaja gitu ya, nggak korupsi lah ya gitu ya. Julukan Al-Amin. Al-Amin berarti orang yang amanah. Kata amanah mengandung gabungan unsur kejujuran, kecakapan, manajerial, keahlian, dan kemampuan eksekusi. Jadi Al-Amin ini bukan yang soleh, orang soleh itu bukan yang ada di masjid selalu setiap saat. Kemudian dia tidak mau peduli dengan lingkungannya, hidupnya hanya seperti apa ya? Itu adalah soleh jahiliyah gitu, kesolehan yang seperti kita bahas kemarin, yang nggak punya manfaatnya untuk lingkungannya lah gitu. Dia nggak punya kontribusi. Nah ini kan kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah tuh berkontribusi untuk sosialnya. Julukan Al-Amin, nih Al-Amin ini melekat pada diri Rasulullah tuh sebelum usia 25 tahun. Dari kecil, bahkan dari remaja, Rasulullah tuh karena apa namanya sudah disiapkan oleh Allah menjadi rasul dan dididiknya begitu, ketemu dengan orang-orang yang penuh kasih sayang, yang mengajarkan tentang kesahajaan, tentang kejujuran gitu ya. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dari langit jebret Rasulullah tuh langsung jadi ini enggak, tapi ada runtutan proses yang bisa kita lalui gitu kalau kita mau mengikuti jejak Rasul. Tepatnya sebelum membawa dagangan Khadijah, integritas dan amanah pula yang menjadi faktor utama penyebab pernikahan Rasulullah. Ya tadi Rasulullah sebetulnya Bunda Khadijah dengan Rasulullah tuh pasti pernah melihat dan pernah berinteraksi gitu. Dan Bunda Khadijah akan kita bahas tersendiri bagaimana intelektualnya beliau ini gitu ya. Mengapa seorang wanita intelektual, wanita yang kalau bahasnya sekarang tuh ya, wanita yang cerdas, kaya raya, cantik dari keluarga yang terpandang itu mau menikah dengan seorang pemuda yang nggak punya harta sebetulnya. Kenapa Rasulullah ditanya, kenapa engkau, sampai ada kan utusannya Maisarah itu ya, laki-laki Maisarah ini ya, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa kamu belum nikah gitu? Pas pertanyaan mau mukadimah mau Khadijah mau melamar itu ya, ya karena emang nggak punya duit gitu, karena nggak punya ini gitu, nggak punya harta gitu, dan itu yang menyebabkan Rasulullah belum mau menikah. Tapi Bunda Khadijah tidak melihat itu karena Bunda Khadijah seorang intelek yang bahasanya kembali ya. Bagaimana kok bisa Bunda Khadijah kita potret sebagai wanita yang intelek? Iya, karena Bunda Khadijah itu sudah bisa membaca ya, membaca. Selain dari keimanan, Bunda Khadijah ini dilatar belakangi keluarga yang dekat dengan Romawi. Romawi itu kan beragama Nasrani dan ada paman-paman beliau yang juga memang menjadi duta gitu ya, duta ke apa namanya ya dari Eropa tentang perdagangannya yang selalu interaksi ke sana. Salah satunya adalah Warakah bin Naufal, sepupu Bunda Khadijah, yang dimana ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama, yang pertama dicari, ayo kita harus tanya kepada orang yang ahli di bidang ini gitu kan. Karena Warakah ini adalah seorang ilmuwan gitu, kalau bahasa seorang ulama dari apa namanya Nasrani ya, yaitu ya Bunda Khadijah sering berinteraksi dan sering mendengar bahwa akan ada nabi terakhir yang akan menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian Bunda Khadijah juga bisa membaca situasi saat itu gitu ya, apa-apa yang terjadi real dan sosial di masyarakat Arab. Kemudian Bunda Khadijah juga bisa menganalisa, kemudian membaca, punya kemampuan intelek karena dari keluarga yang intelek gitu. Jadi akhirnya Bunda Khadijah memutuskan untuk memilih Rasulullah itu karena memang didasarkan dari pengetahuan Bunda Khadijah dan keimanannya gitu. Dan maksudnya gini, kita bucin kepada suami, oke gitu ya, itu akan membuat kita menjadi orang yang takut gitu. Tapi Bunda Khadijah kenapa tidak takut? Karena memang muara kecintaannya tuh bukan semata-mata kepada suami, tapi Allah gitu. Nanti bagaimana kita membahas tentang bagaimana luar biasanya Bunda Khadijah adalah satu-satunya wanita yang Allah
berikan salam melalui malaikat Jibril itu ya. Wah, luar biasanya Bunda Khadijah ya. Apa namanya? Kabarkan kepada apa namanya Muhammad bahwa nanti sampaikan salamku kepada Khadijah, kata Allah itu, karena dia akan datang sebentar lagi membawa sesuatu gitu ya di mangkok yang tertutup, bahwa sampaikan bahwa Allah telah membuatkan rumah di sisi Allah di surga gitu ya. Padahal Bunda Khadijah itu masih di dunia itu. Apa yang menyebabkan Bunda Khadijah menjadi begitu mulia? Nah, ini yang mungkin akan kita bahas nanti di kelas peranmu surgamu. Karena hari ini ya kita sibuk dengan bagaimana mendapatkan hak, tapi tidak sibuk dengan bagaimana memperbaiki diri supaya Allah ridho dengan kita gitu. Dan itu yang bagaimana luar biasanya seorang wanita mulia ini gitu untuk mendampingi seorang manusia lelaki mulia juga gitu. Itu kan sepasang tuh. Yang itu yang harus kita pelajari gitu supaya kita itu tidak tersesat jalan, supaya itu kita bisa meneladani karena itu tuh apa ya namanya ya, bisa banget gitu diikutin gitu. Sehingga kita menjadi manusia yang merdeka sebagai perempuan. Gak hari ini gitu dicekokin dengan apalah istilahnya itu ya, pelakor-pelakor aja urusan tiap hari gitu. Urusannya selingkuh, perselingkuhan. Ya Allah, itu tuh menghabiskan energi kita sehingga kita nggak maju-maju itu gitu, nggak menambah keimanan juga, nggak menambah intelektualitas kita gitu. Mari kita belajar kembali ke bagaimana orang-orang sukses terdahulu menjalani hidupnya melalui itu dan kita mengikuti jejaknya gitu. Sehingga saya mah namanya apa ya? Cuman manusia yang nggak juga terlalu banyak ilmunya, tapi maksudnya saya berusaha mengikuti itu dan saya merasakan dampak efeknya itu kepada saya dan anak-anak gitu. Sehingga saya pun merasa bahwa dengan keenam anak gitu ya, keenam anak, sehingga wallahi kalau kita mengikuti itu gadget pun biasa aja, nggak akan menjadi sesuatu yang momok ketakutan bagi ibu-ibu gitu ya, bahwa anak kita akan menjadi orang yang kecanduan gadget gitu, enggak juga gitu. Kalau kita mengikuti bagaimana kita menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Bagaimana itu bermula dari kita sebagai seorang perempuan ya, membentuk karakter diri kita gitu ya. Kemudian terus bagaimana Mi ya, memang belajar terus gitu, belajar terus, kemudian ilmui terus, kemudian amalkan, kemudian luruskan hati supaya Allah mengikhlaskan kita. Kemudian pada usia 35 tahun itu pada peletakan Hajar Aswad sebelum Rasulullah menjadi nabi ya. Nah, ini kan 40 tahun Rasulullah menjadi nabi kan. Tapi ada peristiwa peletakan itu. Itu yang membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah Al-Amin. Jadi semua orang se-Mekah itu sepakat Rasulullah itu Al-Amin. Apa Al-Amin? Yang tadi jujur, cakap manajerial. Cakap manajerial tuh profesional loh gitu loh. Dia bukan cuma soleh gitu aja ya, tapi nggak tahu apa-apa gitu ya. Hari ini kan soleh tuh kesannya bahwa dia yang selalu ada di masjid, yang jilbabnya paling lebar, celananya paling cingkrang, jenggot paling panjang. Nggak juga gitu, tapi ketika dia diamanahi sesuatu, berantakan. Nah bukan seperti itu. Tetapi Rasulullah itu apa ya, punya kemampuan mengeksekusi gitu sampai di tingkat bahwa oh ini penyelesaiannya ini, salah satunya di peletakan Hajar Aswad ini. Kemudian apa dampaknya dari kemampuan Rasulullah ini dengan sosial masyarakatnya sampai Rasulullah itu ada namanya perang Fijar sebelum diangkat menjadi nabi. Fijar itu berasal dari fujur yang berarti kejahatan, pelanggaran atau penodaan terhadap kesucian. Disebut perang Fijar karena terjadi pada bulan suci sehingga semua orang terlibat di sana melakukan kejahatan dan menodai kesucian bulan suci. Apa yang terjadi itu ada perselisihan lah ya pada masyarakat Arab jahiliyah itu, di mana ada pembunuhan Urwah bin Utbah bin Qais Ailan oleh Al-Barat bin Qais dari Kinanah. Jadi Kinanah ini kan bani yang ada di keluarga Rasulullah ya, sehingga menjadi menarik kedua kubu untuk terjadi peperangan. Kemudian Rasulullah itu mengikuti babak ketiga dari 4 babak perang Fijar. Dia berbabak-babak gitu, lama gitu ya. Kalau bahasa sekarang perang suku ya.
Itu sama ini musuhan gitu, sumber sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Dan kala itu Rasulullah tuh berusia 15 tahun, tetapi Rasulullah itu punya peranan penting di situ. Perang ini memiliki dampak ekonomi yang buruk, sosial yang buruk, kemudian pasar UKAS pernah tutup, pasar yang besar itu pernah tutup, kemudian norma dan kesakralan Mekah itu ternodai gitu ya, sehingga memicu terjadinya pembentukan aliansi kalau bahasanya sekarang tuh kayak apa ya, kayak eh, komunitas orang-orang yang aliansi kaum terhormat ya, Hilf al-Fudul, yaitu aliansi bersepakat nih contohnya hari ini ya. Misalnya semua orang bersepakat membuat apa itu yang gerakan kapal pendobrak untuk ke Gaza. Nah, kan orang ada orang non muslim, ada orang muslim karena saking keselnya dengan perilaku Israel kan. Nah, akhirnya bikin aliansi. Nah, mungkin semacam itu aliansi kebaikan itu namanya Hilf al-Fudul. Nah, aliansi ini adalah beberapa kelompok keluarga di Mekah membentuk guna menjaga melindungi kota suci Mekah supaya orang nggak bunuh-bunuhan di situ. Nah, ini membentukkan Hilf al-Fudul ini dipicu oleh kezaliman yang tadi ya, transaksi yang ini inisiator Hilf al-Fudul adalah Zubair bin Abdul Muttalib, kemudian Abdullah bin Jud'an. Anggotanya siapa aja? Ada Bani Hashim, ada Al-Muttalib, ada Bani Taim bin Murrah, ada Bani Zuhrah, ada Bani Haris bin Fihr. Ya, Rasulullah itu di situ menjadi tokoh termuda. Jadi tokoh termuda aliansi yang mempelopori kebaikan itu supaya orang tuh nggak perang lagi, udahlah kita bikin ini gitu. Itu usianya itu 15 tahun waktu itu. Jadi dari riwayat Ibnu Ishaq dalam tuturan sirohnya itu, nah Rasulullah bersabda, aku mengikuti pembentukan sebuah aliansi Hilf di rumah Abdullah bin Jun'an yang tidak sudi ditukar dengan unta merah sekalipun. Jika aku diundang lagi untuk mengikutinya di masa Islam, pasti aku memenuhinya karena itu memang aliansi kebaikan. Ya kan kita sekarang ada ya komunitas peduli lansia. Nah, yang kayak gitu komunitas peduli anak anti narkoba yang sebenarnya seperti itu. Gerakan-gerakan kemanusiaan yang untuk mencegah kebatilan. Ini adalah Hilf al-Fudul dan Rasulullah adalah anggota termuda. Jadi kita bisa membayangkan bahwa Rasulullah itu bukan introvert. Rasulullah itu punya peran di banyak sektor. Isi deklarasi Hilf al-Fudul adalah bersumpah atas nama Allah akan bersama-sama membela orang yang zolim sehingga dia mendapatkan haknya kembali selama masih ada satu tetes air di lautan. Selama Gunung Sabir dan Hiro menjulang di tempatnya sebelum kiamat maksudnya. Nah, ini peran Rasulullah di sosial. Dan bagaimana dengan pernikahan Rasulullah? Kemarin tadi sudah dibahas bahwa Rasulullah itu menikah dengan Bunda Khadijah itu pada tahun 26 tahun gajah atau 2 bulan 25 hari kembalinya dari perdagangan ke Syam. Usia Rasulullah tuh saat itu adalah 25 tahun. Nah, ada versi lain, versi Ibnu Ishaq tentang Sirah Nabawiyah bahwa Bunda Khadijah itu bukan 40 tahun, tapi kata Ibnu Ishaq usia 28 tahun. Masih muda juga sebetulnya, jadi nggak tua gitu loh. Jadi memang Rasulullah dan Khadijah menikah pada usia muda gitu. Usia 25 tahun dan 28 tahun. Memang sudah 2 kali menikah Bunda Khadijah, tapi meninggal suaminya gitu. Orang menghitungnya pada kelaziman perempuan menikah pada saat itu adalah usia belasan. Kalau 2 kali menikah, Rasulullah itu misalnya dengan suami pertama usia sekitar misalnya 15 tahun, ditambah 5 tahun pernikahan, kemudian mempunyai 1 anak, kemudian meninggal suaminya, kemudian tidak lama beberapa tahun menikah lagi, kemudian usia pernikahannya sekitar 8 tahun, maka kalau dihitung ya sekitar 28 tahun lah usia Bunda Khadijah itu gitu ya. Saat menikah dengan Rasulullah SAW ya berstatus janda. Menikah sebelumnya dengan Atik bin Abid al-Makhzum dari Bani Makhzum, lalu ada Abu Halah Hindun bin Zurarah dari Bani Tamimi. Itu proses pernikahannya dimulai dengan lamaran Rasulullah bersama Abu Thalib yang sebelumnya adalah
utusan dari Bunda Khadijah yaitu Maisarah itu ya, menanyakan tentang keinginan Rasulullah untuk menikah, kemudian lamaran, kemudian itu dilanjutkan karena memang Rasulullah ini memang mau menikah gitu ya, maksudnya karena terhalangnya bukan karena apa-apa, bukan nggak ada calon, bukan nggak ada, tapi karena keuangan. Kemudian Bunda Khadijah memaklumi itu, kemudian menerima. Dan Rasulullah mengatakan ini kepada paman-pamannya. Paman-pamannya juga mendukung gitu ya. Paman-pamannya sampai singkat kata singkat cerita kemudian ya yang bertindak maharnya saat itu adalah 20 ekor unta muda. Itu tuh dikit lah kalau 20 ekor unta muda tuh bakroh yang nggak mahal lah ya. Ya sederhana. Menikah dengan seorang wanita kaya raya gitu ya. Dari pernikahan Khadijah, Rasulullah tuh dikaruniai 6 orang anak gitu ya. Ada Qasim, maka Rasulullah tuh dipanggil Abu Qasim karena anak pertamanya adalah Qasim. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah gitu ya. Yang dimana anak-anak Rasulullah yang laki-laki meninggal saat kecil. Jadi Rasulullah tuh punya kepekaan sosial yang sangat tinggi ya. Jadi kita bisa membayangkan kepekaan sosial ini. Demi Allah, tidak mungkin Allah menghinakanmu. Ini kata Bunda Khadijah ya. Bunda Khadijah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira ya, kemudian menggigil zambiluni bizambiluni gitu ya, selimuti aku, pulang dengan ketakutan gitu kan. Rasulullah mungkin menyangka macam-macam gitu ya, bahwa apakah saya akan dibunuh orang, apa saya akan disihir orang gitu ya. Kemudian Bunda Khadijah mengatakan, demi Allah, tidak mungkin Allah akan menghinakanmu. Sesungguhnya selama ini engkau selalu menyantuni keluarga, silaturahim, kemudian engkau berkata jujur, menanggung beban hidup orang yang tak berdaya, memberdayakan orang tunakarya, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang teraniaya tertimpa bencana. Bunda Khadijah mengatakan ini, kalau kita dalam versi hari ini gitu, tapi kan duit aku yang dipakai gitu kan. Padahal memang Rasulullah tuh kan datang ke rumah Bunda, istilahnya kehidupan Bunda Khadijah memang nggak punya. Dan Bunda Khadijah itu menyerahkan seluruh perdagangannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bunda Khadijah sebagai ibu rumah tangga, mereka kalau bahasa sekarang itu ya, menikah sama-sama dari keluarga terpandang, kekayaan yang melimpah, anak-anak yang lucu-lucu gitu bahasa sekarang ya. Harusnya kan hidupnya sudah sangat nikmat itu, nggak usah perlu lagi memikirkan tentang bagaimana keadaan orang lain kalau kita bahasanya. Tetapi mereka memilih hidup di jalan yang sampai ada boikot gitu ya. Boikot nanti kan yang kita bahas sendiri, dan kemudian gimana ya kehidupannya itu luar biasa. Peranan Bunda Khadijah yang tidak pernah akan tergantikan sampai Bunda Khadijah meninggal pun tidak ada satupun yang bisa menggantikan kedudukannya. Kenapa? Karena bayangan kita hari ini ya, misalnya harta kita serahkan ke suami misalnya nih ya, kemudian sama suami itu menyambung silaturahim tuh rahimnya suami loh. Maksudnya kekayaannya itu dikasihin ke keluarganya gitu, keluarganya disantunin pakai duit kita. Itu kan hari ini kita kan kok itu gitu kan. Agak susah ngikut Bunda Khadijah itu. Karena makanya sampai saking istimewanya Bunda Khadijah sampai disalamin sama Allah gitu ya. Karena kemudian juga akan kita bahas sendiri ya bagian potret seorang wanita yang membesarkan suaminya di saat suaminya itu dalam keadaan terpuruk gitu ya. Kemudian mendukung dakwah Rasulullah ini. Inilah kepekaan sosial yang digambarkan oleh Bunda Khadijah. Bunda Khadijah, wallahi ma yukhzikallahu abada, innaka la tasilu satirur rahim.
wa tasduqul hadis wa tahmilul kala wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Tidak mungkin Allah tuh menghinakanmu, kata. Sesungguhnya selama ini engkau selalu menyantuni keluarga. Silah itu artinya silaturahim itu sebetulnya dalam bahasa Arab silah itu adalah memberi uang, memberi kekayaan kepada yang punya hubungan rahim. Silaturahim yang sebetulnya harusnya datang ke keluarga itu membawa sesuatu gitu, ngasih duit, memberi bantuan. Itu silaturahim yang sesungguhnya harusnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, memberikan hartanya kepada keluarganya, kepada keponakan, kepada paman, kepada bibi, sangat murah gitu kepada yang berhubungan rahim. Kemudian berkata jujur, menanggung beban hidup orang yang tidak berdaya. Jadi kalau ada yang datang kepada Rasulullah itu ada beban, ya Rasulullah angkat bebannya gitu ya, dengan kemampuan-kemampuan finansial Rasulullah itu. Kemudian memberdayakan orang tunakarya. Kalau ada nggak ada kerjaan, ya dikasih sama kerjaan sama engkau gitu ya. Kemudian kalau ada tamu, kamu jamu gitu. Kemudian menolong orang-orang yang teraniaya, tertimpa bencana. Itu kata Bunda Khadijah itu ya, langsung meluncur kebaikan-kebaikan Rasulullah ketika Rasulullah sedang ditimpa ketakutan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.